Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini kami akan mempresentasikan mini riset terkait dampak teknologi digital terhadap sektor ekonomi. Sebelum masuk pada pembahasan, kami mengutip suatu quotes dari Simon Preston yang berbunyi, "The biggest part of digital transformation is changing the way we think." Yang artinya bagian terbesar dari transformasi digital adalah dengan mengubah cara kita berpikir. Pembahasan yang akan kami bawakan yakni terkait dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan UMKM di era industri 4.0. Adapun anggota dari kelompok 3 antara lain saya sendiri Reviana Davitri dengan NIM 211011112, lalu ada Wulana Warnaiba dengan NIM 2211111080, lalu ada Hanafi Rafli Rianto dengan NIM 2211111104, Desi Dwi Lestari Putri dengan NIM 2211101078, dan terakhir Muhammad Ridwan Fadila dengan NIM 2211101103. Untuk pembahasan di pendahuluan kami yaitu mencakup beberapa poin-poin. Yang pertama ada poin untuk revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Nah, di poin ini itu ada teknologi digital. Kita menjelaskan teknologi digital itu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong UMKM berinovasi dan bersaing di pasar global. Lalu yang selanjutnya di revolusi industri 4.0 juga di penerapan teknologi digital itu mengubah operasi UMKM dari manajemen internal hingga interaksi dengan pelanggan. Lalu di poin selanjutnya ada transformasi digital selama pandemi. Di poin ini kita membahas terkait tentang pandemi mendorong UMKM untuk beralih ke platform daring seperti e-commerce dan media sosial guna untuk mempertahankan bisnis. Contohnya di sini ada UMKM itu biasanya menggunakan platform aplikasi Grab ataupun Gojek. Nah, lalu di poin peran UMKM di Indonesia, jadi UMKM ini menyumbang lebih dari 60% PDB dan memperkerjakan lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Itu berdasarkan data dari Kemenkop dan UKM. Lalu, transformasi digital UMKM itu memperkuat ekonomi nasional dan membuka akses ke pasar internasional. Nah, yang selanjutnya ada tantangan informasi digital UMKM. Tak apa sih tantangan teknologi tantangan transformasi digital UMKM? Yang pertama itu ada keterbatasan pengetahuan, akses teknologi dan juga kesenjangan digital di wilayah Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada keterbatasan finansial yang menghambat akses UMKM ke perangkat digital dan internet. Khususnya di beberapa daerah ada beberapa jaringan internet yang belum merata. Nah, yang selanjutnya ada solusi untuk mengatasi tantangan transformasi digital UMKM. Yang pertama, ada peningkatan akses dan infrastruktur teknologi, investasi pemerintah dalam jaringan internet cepat dan fasilitas digital di daerah terpencil. Lalu yang kedua, ada pelatihan dan pendidikan. Program literasi digital untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan teknologi bagi UMKM. Yang ketiga, ada dukungan keuangan. Pinjaman bunga yang rendah atau hibah dari pemerintah atau lembaga keuangan bagi UMKM yang ingin mengadopsi teknologi. Pembahasan selanjutnya terkait kajian pustaka, di mana pembahasan kajian pustaka ini mencakup berbagai penelitian yang mengulas dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan UMKM di era industri 4.0. Dalam kajian ini, kelompok kami mengambil 5 jurnal sebagai sumber utama untuk menganalisis dan menyintesis temuan yang terkait dengan topik. Untuk penelitian yang pertama, yakni dari Eiler Beniah Dana DKK tahun 2024. Penelitian ini menyoroti bagaimana sih pentingnya infrastruktur digital dan peran pemerintah dalam mendukung UMKM dan mengadopsi teknologi di era industri 4.0 meskipun masih menghadapi kendala literasi digital dan infrastruktur terutama di daerah pedesaan. Lalu untuk penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Martua Sitorus DKK tahun 2024, di mana studi ini itu menekankan bahwa kebijakan ekonomi digital itu sangat berpotensi mendorong pertumbuhan UMKM di era teknologi informasi. Namun terdapat kebutuhan di mana kerjasama lintas sektor untuk mengatasi tantangan dari adopsi teknologi tersebut. Lalu selanjutnya penelitian dari Devi Krisnawati tahun 2018, di mana penelitian ini membahas mengenai pergeseran pemasaran UMKM dari yang tadinya tradisional ke digital dan menyeimbangkan aktivitas online dan offline untuk memperluas distribusi dan jangkauan bisnis. Lalu selanjutnya ada penelitian dari RM Rionaldi Bakri DKK tahun 2024. Nah, penelitian ini itu menekankan bagaimana sih peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia dan bagaimana teknologi digital itu bisa memperkuat penjualan serta kelangsungan bisnis di pasar yang kompetitif. Lalu yang terakhir itu ada penelitian dari Juni Mas Hita tahun 2024,
di mana dari Juni Mas Kita ini itu menyoroti bahwa transformasi digital itu merupakan suatu kebutuhan, kebutuhan untuk menjadikan suatu hal yang strategis bagi UMKM untuk bertahan di pasar global dengan pemerintah diharapkan mendukung edukasi dan pelatihan digital. Memiliki 5 metode penelitian. Yang pertama itu penelitian apa desain penelitian, metode kualitas deskriptif berbasis studi literatur yang menganalisis dan menyintesis temuan dari berbagai jurnal untuk menggambarkan dampak ekonomi digital pada pertumbuhan UMKM. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi penelitian mencakup semua jurnal relevan tentang ekonomi digital dan pertumbuhan UMKM. Sampel berupa artikel purposif dari 5 hingga 10 tahun terakhir yang fokus pada topik tersebut. Yang ketiga, variabel penelitian. Variabel independen aspek ekonomi digital meliputi adopsi teknologi e-commerce, big data, dan analitik. Variabel dependen. Pertumbuhan UMKM diukur dari peningkatan penjualan, perluasan pasar, efisiensi operasional, dan kelangsungan bisnis. Yang keempat, ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur dari jurnal, artikel ilmiah, dan publikasi terkait ekonomi digital dan dampaknya pada UMKM. Yang terakhir ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa panduan pencarian literatur dengan kata kunci, database, dan kriteria pemilihan jurnal. Revolusi Industri 4.0 menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi bisnis, terutama bagi generasi milenial di Indonesia yang terlibat dalam sektor UMKM. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan penggunaan e-commerce dan media sosial sebagai kanal pemasaran yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar UMKM secara nasional dan global. Hal ini selaras dengan gambar yang telah kami tampilkan, yaitu persentase aktivitas belanja masyarakat secara daring dengan 31% meningkat, 28% menurun, dan 41% tidak berubah. Next. Kemudian, berdasarkan dengan sektor ekonomi digital Indonesia didukung oleh perdagangan online melalui e-commerce dengan kontribusi terbesar atau senilai 59 miliar US dollar pada tahun 2022, perdagangan online berkembang dengan cepat atau tumbuh 92% selama pandemi tahun 2019-2021. Selain itu, ekonomi digital Indonesia juga berkembang di sektor keuangan di mana pembayaran digital menjadi kontribusi terbesar di sektor ini. Pembayaran digital tumbuh sebesar 14% pada tahun 2002, yaitu dari 234 miliar US dollar di tahun 2001 menjadi 266 US dollar di tahun 2022. Pesatnya perkembangan ekonomi digital Indonesia juga menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di masa pandemi dan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hal ini sesuai dengan gambar yang telah kami tampilkan, di mana jenis saluran berjualan UMKM yaitu meningkat pada media sosial sekitar 62,1, kemudian marketplace atau e-commerce naik sekitar 26,2%. Kemudian, dari hasil tersebut, UMKM di Indonesia secara sektoral mendominasi sektor perdagangan dan retail dengan porsi sebesar 63% dari total jumlah unit usaha UMKM. Dengan begitu, perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat pada sektor perdagangan online atau e-commerce memberikan manfaat pada UMKM di sektor perdagangan dan retail melalui penggunaan platform e-commerce. Terlebih lagi, pemerintah saat ini menargetkan pada tahun 2024 sebanyak 30 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital berdasarkan data per April 2022 sebanyak 19 juta UMKM yang telah masuk dalam ekonomi digital. Hal ini selaras dengan gambar yang telah kami tampilkan. Secara keseluruhan, dari hasil yang telah kami sampaikan bahwa transformasi digital dalam UMKM memberikan peluang yang sangat besar namun juga menghadirkan tantangan yang sangat kompleks. Dengan demikian, kesimpulan dari presentasi ini adalah ekonomi digital di era revolusi industri 4.0 membuka peluang besar bagi UMKM Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan mengoptimalkan bisnis melalui teknologi digital. Namun, tantangan seperti keterbatasan literasi digital dan akses teknologi, khususnya di pedesaan, menghambat potensi ini. Dukungan terpadu dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk mempercepat digitalisasi UMKM agar mereka bisa berkontribusi lebih besar pada PDB, lapangan kerja, dan daya saing global. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.